Mungkin kita bisa start aja, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang pernah join sebelumnya. Perkenalkan, saya Kak Ray yang akan membahas beberapa soal, nggak semua ya, dari soal-soal yang sudah diberikan di akun-akun kalian. Sehingga nanti di workshop berikutnya nanti kita akan membahas sisanya. Sebelum itu mungkin a show of hands, mungkin bisa raise hand. Ini yang udah kerjain siapa aja? Soal-soalnya. Mungkin bisa di kolom chat juga. Kenneth udah, oke, good. Afran, Anisandra, Michelle, Satya, Wihar udah kerjain? Udah coba at least? Oke, belum ada respons mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita hari ini kita akan bahas bareng-bareng. Oke, sekarang Kak Ray akan mulai share screen. Ya, oke, nanti ya, Kenneth. Oke. Share. Baik. Sudah kelihatan ya screen saya ya. Pertanyaan pertama. Kita start dengan pertanyaan pertama dulu. Jadi ini sekarang dalam sebuah cerita kayak apa namanya, dalam sebuah cerita numerasi, kayak numerasi di soal-soal numerasi ini ya, atau misalnya kayak soal-soal AKM ini, itu tuh biasanya soal-soalnya itu nanti akan diberikan sebuah stimulus ya, dan kita harus mengidentify atau kita harus mencek, menemukan kayak kunci-kuncinya itu, kayak poin-poin pentingnya itu yang mana aja sih sebenarnya, gitu kan. Oke. Jadi untuk soal ini bisa dilihat kalau stimulusnya itu ini sangat panjang, bisa berbentuk cerita seperti ini. Nah, dia bisa berbentuk cerita seperti ini, atau nanti dia bisa, kalian bisa dapat video, atau kalian bisa dapat kayak audio dan seterusnya, gitu ya. Jadi itu tuh benar-benar tergantung dari soalnya nanti pada saat kompetisi. Tapi biasanya soalnya itu akan ada satu stimulus dan kalian disuruh untuk menjawab pertanyaan itu dari stimulus ini. Di sini, di soal ini, ya, karena soalnya sangat panjang, yang Kak Re sarankan itu adalah selalu baca soalnya dulu, baca stimulusnya dulu, habis itu baca soalnya, lalu nanti balik lagi ke stimulusnya untuk melihat sebenarnya poin-poin yang penting di stimulusnya itu ada apa saja. Gitu kan? Oke. Jadi sekarang kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan pengalaman perjalanan Henny di atas, ya, pernyataan berikut yang benar adalah. Jadi ini sebenarnya adalah pertanyaan MRQ atau multiple response questions, atau mungkin kalian lebih mengenalnya itu pilihan ganda kompleks, di mana jawabannya itu bisa lebih dari satu. Ya, jadi mungkin bisa ada benar ini, benar ini, benar ini, dan benar ini. Jadi misalnya cuma ada benar 3, itu misalnya cuma ada benar 2, gitu. Kita kira-kira seperti itu. Nah, di sini, jadi pada intinya untuk pertanyaan ini, itu tuh kalian bisa menganggap kalau ini adalah pertanyaan, 4 pertanyaan yang benar salah. Seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi mau nggak mau, itu kita harus cek keempat-empatnya. Karena ini kan sebenarnya 4 pertanyaan benar salah, pernyataan benar salah gitu kan. Jadi kalau misalnya ini benar, berarti ini di-pick gitu kan. Kalau misalnya ini salah, berarti ini nggak di-pick. Dan seterusnya. Oke. Nah, baik. Oke. Sekarang kita langsung aja ya. Henny menghabiskan sekitar 36 liter bahan bakar untuk perjalanannya. Oke. 36 liter bahan bakar. Jadi sekarang dari pertanyaan ini dan stimulus ini, kita perlu cari, kita perlu identify yang berhubungan dengan bahan bakar itu yang mana aja sih di cerita ini, gitu kan? Oke. Jadi yang berhubungan itu pertama harga bahan bakarnya 7.650 per liter. Habis itu dia isi tanknya sebelum dia berangkat itu sampai penuh.
Oke. Oke. Di situ harga pengisian bahan bakarnya itu selalu sama. Lalu kita cari lagi bahan bakar. Ya, di sini mengisi bahan bakar sebanyak Rp 100.000. Oke. Habis itu kita cari lagi bahan bakar. Di sini ada melewati SPBU dan mengisi bahan bakar sebanyak Rp 100.000. Habis itu di sini dia ada terakhir kali dia mengisi bahan bakar 75.000. Habis itu dia sampai penuh. Nah, ini sebenarnya karena ini kompetisi online, ya ini salah satu tips. Karena ini kompetisi online, kalian bisa aja menggunakan fitur-fitur yang ada di komputer dong, gitu kan? Jadi sekarang ya kalian bisa Ctrl F, ya misalnya kalian tulis di Ctrl F, sorry kalau di sini kebetulan nggak bisa, bentar, Ctrl F, oke, itu cari bahan bakar, kayak gini kan? Kita Ctrl F, habis itu bahan bakar, keywordnya. Ini bakal muncul semua nih bahan bakar, 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 dan bahan bakar. Kan? Jadi kelihatan udah bahan bakar itu yang mana semuanya. Ya, habis itu nanti tinggal dimasukin. Tapi tentunya kadang-kadang kalau soal yang menjebak, ya kadang-kadang nanti bahan bakarnya diganti gitu kan, jadi minyak, gitu kan. Ya, habis itu ya, jadi kalian tetap harus baca. Tapi anyways, setidaknya kalian bisa pakai strategi ini untuk ngecek apakah yang kalian ini udah semuanya atau belum. Oke, jadi itu adalah salah satu bisa kalian lakukan. One of the possibilities. Oke, nah di sini saya hilangkan dulu Ctrl F-nya. Oke, di situ sekarang kita udah tahu kan dengan informasi ini semuanya. Udah, nanti kita tinggal cek aja. Jadi berarti dia mengisi bahan bakarnya itu 100.000 di sini, 100.000 di sini, di situ 75.000 di sini. Itu totalnya dia mengisi bahan bakar 275.000. Dan awalnya itu dia penuh, ya. Habis itu terakhirnya itu dia juga penuh. Jadi otomatis 275.000 ini adalah bahan bakar yang dia pakai. Dari full tank, dia beli bahan bakar sebanyak 275.000 sampai full tank lagi. Tinggal dibagi dengan harganya, otomatis akan dapat 36 liter. Ini udah benar jawabannya. Next, total biaya. Oke, jadi biaya itu adalah berhubungan dengan bahan bakar sama tolnya. Oke, jadi nanti kita silakan dicari lagi, ya semuanya. Nanti kita udah tahu bahan bakar itu dia spendingnya itu 275.000. Ya. Sedangkan kalau tol ini dia itu totalnya itu bisa dilihat di saldo e-tol dia awalnya itu 692.000. Habis itu sisanya itu 270.000 setelah dia selesai masuk tol. Jadi 692.000 dikurang 270.000 sama dengan 422.000. Habis itu ditambahin. Jawabannya itu dia spendingnya itu 697.000 dibandingkan dengan di sini ditulisnya itu 647.000. Jadi ini salah. Itu benar. Oke. Total jarak, ya. Total jarak itu untuk yang ini kecepatan rata-rata, ya. Kita tahu kalau kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, ya. Itu pastinya teman-teman udah familiar semuanya. Kalau kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi berarti kita tinggal cari jaraknya itu dari mana. Ya, oke. Jadi jaraknya itu awal-awalnya itu odometernya 198.624. Terakhir odometernya 199.200. Jadi nanti tinggal dikurangin, itu akan dapat jaraknya 576 km. Waktunya dapat dari mana? Waktunya itu dapat dari jadi dia berangkatnya itu 6.30 WIB. Habis itu dia sampainya 15.45. Jadi tinggal dikurangin, dapatnya 9/4 jam.
Nanti tinggal dibagi, kalian akan dapat kecepatan rata-ratanya itu 62,27 km per jam. Persis. Jadi ini juga benar. Terus jarak, terakhir ini jaraknya kita udah hitung tadi, dan mohon diperhatikan teman-teman ya, kalau di sini ini kadang-kadang menipu ya. Ini jaraknya 576, tapi pertanyaannya itu 567. Jadi ini nggak sama nih, walaupun sekilas itu dilihat sama, jadi harus teliti juga di situ. Jadi hasil ini jawabannya salah. Oke. Jadi yang benar itu A sama C. Semoga cukup clear. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Oke, kalau cukup clear, kita maju ke pertanyaan berikutnya. Oke. Pada abad ke-19 banyak pemburu emas yang melakukan perjalanan ke Amerika. Ya, di situ bla 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 bla. Jadi kita perlu lagi-lagi kita perlu identify yang mana yang penting. Oke. Jika ada pemburu emas yang ingin menyewa tanahnya, Alexander memberikan 4 pancang kayu dan 100 meter tali kepada mereka. Ya. Setiap pemburu emas harus menggunakan pancang dan tali tersebut untuk menandai petak tanah yang mereka akan gali untuk mencari emas. Kandungan emasnya itu adalah 15 gram per meter square. Ya, meter kuadrat. Pernyataan berikut yang benar adalah, oke, again, MRQ, pilihan ganda kompleks, again, ini seakan-akan ini adalah 4 pertanyaan benar salah yang benar. 4 pertanyaan benar salah. Oke. Jadi mau nggak mau kita harus cek. Oke. Pertanyaan pertama, jika banyak yang pemburu emas adalah 4 orang, maka paling tidak luas tanah Alexander adalah 2000 meter kuadrat. Nah, di sini ada konsep yang mungkin bisa dijelaskan di sini. Ya. Jadi untuk suatu perimeter atau keliling yang konstan, ya. Jadi kan sebenarnya kalau tali ini dipakai 100 meter tali ini sama 4 pancang kayu ini dibikin petak, itu tuh kan totalnya itu kan kelilingnya itu kan nanti 100 meter. Jadi misalnya katakan ini 10, sini 40, 40. Tapi bagaimanapun bentuknya kotak ini, petak ini, itu perimeternya itu atau kelilingnya itu pasti 100 kan. Jadi dengan ada suatu keliling yang konstan, ya maksudnya ini kita udah tahu kelilingnya itu 100 dan mau membentuk segi 4, itu yang paling efisien atau yang paling optimal untuk luasnya itu selalu bentuknya persegi. Jadi di sini kalau si pemburu emas ini dia mau mendapatkan luas yang paling banyak, itu yang paling optimal itu adalah persegi. Jadi otomatis si pemburu emas ini dia harus bikin persegi. Seperti ini. Ya. Nah, kalau dibikin persegi, ini kan dia 100 meter. Jadi each-nya ini kalau dibikin persegi itu berapa? 25 meter kan? Ini dia 25, 25, 25, 25. Max tali kelilingnya itu 100. Ya. Areanya berapa? Luasnya. Berarti luasnya itu tinggal dikaliin 25 pangkat 2. Sama dengan 625. Ya, ini. Lalu luas optimum, berarti si 4 pemburu emas ini dia membutuhkan kalau dia ada 4, ya, itu berarti dia 4 kali 625. Itu sama dengan 2500 meter square. Meter kuadrat. Jadi itu enggak, jadi kalau dibilang apakah 2000 itu tidak cukup, 2000 itu cukup atau enggak, 2000 itu enggak cukup. Karena bisa aja mereka masuk ke 2500. Jadi ini salah. Oke. Paling tidak tanahnya itu harus 2500.
Nah, sekarang 4 orang pemburu emas ini lebih baik bekerja sama dengan menggabungkan tali yang mereka punya, atau mereka lebih banyak bekerja sendiri-sendiri. Oke. Kita udah tahu kalau mereka bekerja sendiri-sendiri itu optimalnya itu segini. Ya, jadi mereka bisa buat 4 kotak ini. Kayak gini. Ini luasnya mereka. Nah, kalau mereka sambung, ya habis itu berarti kelilingnya itu totalnya itu menjadi 400 kan, ya karena mereka 100 meter, habis itu mereka sambung jadi 4 kali lipat jadi 400 meter. Itu tuh mereka bisa membuat persegi yang luasnya itu jauh lebih banyak, jauh lebih gede. Ya. Ya. Saya contohkan ini sebentar, saya tunjukin di kertas kotak aja, karena jauh lebih gampang untuk membayangkan. Jadi katakan sekarang satu kotak ini ya 25 meter. Anggapnya satu kotak ini 25 meter. Kali 25. Oke. Nah, jadi kalau si 4 pemburu itu, dia bikin 4 kotak, dia bisa dapat sebanyak 4 kotak. Ini luasnya. Tapi kalau mereka gabung, sehingga mereka dapat Tanya pijetin dong. mereka dapat luas yang panjang, mereka dapat keliling yang panjang, Ah, dia kabur, Ling. nanti otomatis dia akan mendapatkan ini, setiap ininya itu 100. Nah, ini 4 kali 25, 100. Habis itu ini di bawah ini juga 100. Seperti ini. Dia dapatnya ini semua luas yang ini. Kotak yang gede ini. As compare tuh cuma dapat 4 kotak yang kecil ini. Jadi instead of dapat 4 kotak, dia dapatnya 16 kotak luasnya. Jadi otomatis itu jauh lebih beneficial. Karena dia bisa bikin luas yang 100 kali 100. 10.000 meter persegi. Itu tuh jauh lebih untung buat mereka. Jadi itu adalah jawabannya. Di sini bisa kita lihat kalau luas optimal bekerja sendiri itu 4 kali 625 ini itu 2.500, sedangkan luas optimal bekerja bersama itu 10.000 meter kuadrat. Ya, jadi ini otomatis ini benar. Oke. Untuk yang C, ini tinggal dihitung aja karena memang udah dapat informasi ini. Luas optimal 2 pemburu emas itu, jadi di sini ada 2 berat maksimal yang dihasilkan oleh 2 pemburu emas. Jadi kalau 2 pemburu emas itu luas optimalnya 1.250. Habis itu berat maksimalnya kalau gitu tinggal dikaliin ini kandungan lahannya dikali dengan luasnya, itu dapat 18.750 gram atau 18,75 kilogram. Jadi ini benar. Dan yang terakhir juga dihitung, kalau berat maksimal emas yang dihasilkan itu untuk satu pemburu itu 9.750 gram, berarti itu mungkin untuk dapat 9,18 kilogram. Jadi untuk yang ini, jawabannya itu adalah B, C, sama D. Tiga-tiganya benar. Oke. Untuk pertanyaan ini ada pertanyaan cukup clear? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita maju ke pertanyaan yang berikutnya. Refresh bentar.
Saya harus entas browser saya dulu karena agak sedikit. Lukas, kamu bisa masuk ke ikhlas? Ke Pesona Edu Ikhlas ya, Kare ya? Iya, betul. Untuk akun saya Nah, maksudnya atau gimana? kamu sekarang bisa masuk, coba tes. Oke, saya coba dulu ya, Kare ya. Pak, kenapa tiba-tiba Pesona Edu Class-nya di site cannot be reached ya? Nggak bisa ya? Kamu juga nggak bisa kan? Iya. Oh iya, ya mungkin ada server issue ini. Sebentar saya sampaikan dulu ke tim saya. Saya juga nggak bisa, Kare. Oke. Iya, ada problem server ya kayaknya. Ya, saya sampaikan dulu. Oke. Saya ingat dulu, ini soal yang ketiga yang mana ya? Kalian ada yang ingat soal yang ketiga yang mana? Agak lupa soalnya. Ya nggak apa-apa, kita bahasnya nggak usah in order gitu. Nah, Maaf Kak, saya mau tanya, ya Fran, untuk akses soal yang tadi dibahas itu di mana ya Kak? itu di Pesona Edu Ikhlasnya Fran. Jadi Afran udah beli akun promonya? Sudah Kak, tapi nggak muncul soalnya. Mestinya, jadi dia itu ada kayak dua URL yang berbeda. Habis itu, jadi kalau untuk yang kompetisi itu, kamu perginya ke kompetisi.personaeduikhlas.id. Sedangkan kalau untuk yang ini, perginya itu ke personaeduikhlas.id. Jadi berbeda gitu akunnya, tempat masuknya. Bentar ya, saya tulis di chat. Untuk akun promo, itu di personaeduikhlas.id. Untuk
kompetisi itu di kompetisi.pesonaeduklas.id seperti ini. Oke, ini kayaknya udah up kembali. Baik Kak, terima kasih. Ya, oke, Frank. Saya memang kayaknya servernya sedang agak down gitu. Saya harus cari backup dulu. Ya. Oke, kita mulai pakai ini aja dulu. Saya share screen lagi. Udah bisa? Oh, udah bisa. Sip. Ya. Thank you. Oke, masuk. Oke, oh ya, soal next itu kecil. Saya share lagi. Afran nanti silakan dicoba ya, Mas. Kalau ini kita ke pesonaeduklas.id. Ya akan ada soal-soal. Nah, soal berikutnya ini dari sini. Jadi ini ada pertanyaan, lagi-lagi ini banyak sekali stimulusnya. Ya. Tapi sebenarnya untuk pertanyaan ini, itu yang lebih penting itu adalah poster ini. Jadi kadang-kadang memang pertanyaannya itu banyak, istilahnya banyak ngecapnya gitu, kayak banyak informasi-informasi yang ditulis, tapi sebenarnya yang penting itu nggak gitu banyak, kadang-kadang kayak gitu. Nah, jadi ini yang penting itu adalah gambar ini sama kayak pertanyaannya di sini untuk pertanyaan ini. Ya. Menggunakan 1 ton kertas dalam setahun harus diimbangi dengan menanam minimal berapa pohon pada lahan gambut. Ya. Jadi sekarang yang perlu dicek itu adalah 1 ton kertas. Ya. Itu berapa emisinya? Habis itu berikutnya itu menanam pohon pada lahan gambut itu akan saving berapa emisi? Ini emisinya. Ini adalah berapa banyak pohonnya. Jadi otomatis ya nanti kita bisa cek, kita bisa tahu ya. Kalau misalnya kita naikin 1 ton kertas, otomatis emisinya itu akan nambah berapa banyak? Ya, akan nambah sebanyak 37,2 ton dibagi 18,1. Ya, kita lihat dari informasi ini aja. Ini kan selalu berbanding lurus. Ya. Jadi si 18,1 ini dia akan selalu berbanding lurus dengan si 37,2 ini. Ya kan? Kayak gini. Jadi kalau misalnya ini dijadiin 1, ya berarti ini dibagi 18,1, yang ini juga dibagi 18,1 supaya dia perbandingannya sama kan. Jadi otomatis dia tetap jadi dia untuk penambahan emisi CO2 ini itu adalah 37,2 dibagi 18,1. Oke. Ini kalau kalian tipe yang prefer untuk tulis langsung ini angkanya berapa, itu silakan. Tapi kalau Kare biasanya sukanya ini di-keep sebagai kayak gini aja. Supaya nanti terakhir itu dihitungnya tinggal sekali aja. Oke. Yang berikutnya sama. Ya.
untuk mengurangi emisi CO2 sebanyak 1 ton, itu sama dengan 2100 dibagi 8. Oke, jadi sebanyak 1 ton itu sama dengan 2100 sama 8, itu sama caranya ya, karena 2100 ini dia berbanding lurus dengan si 8 ini. Jadi kalau ini dibagi 8 untuk jadi 1 ton, ya otomatis ini juga dibagi 8 gitu kan. Oke, jadi dapatnya dibagi 8. Habis itu ya udah, nanti tinggal dikalikan jumlah pohon gambut untuk mengimbangi emisi 1 ton kertas itu sama dengan penambahan emisi dengan 1 ton kertas dikali jumlah pohon gambut untuk mengurangi emisi CO2 sebanyak 1 ton itu sama dengan 539,5. Kalau nanam pohon kan nggak mungkin nanam pohon setengah gitu kan. Jadi otomatis dibuat jadi 540. Ini adalah kuncinya. Itu adalah cara untuk kerjain yang ini. Cukup clear ya, teman-teman? Oke. Baik. Jadi ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan tentang nah ini agak sedikit pakai jangka gitu ya sebenarnya. Tapi ini ada jangkanya udah digambar-gambarin. Oke. Jadi di sini ada pertanyaannya, Pak Doni itu memiliki sebidang tanah seperti gambar berikut. Ya. Dia berencana menanam pohon di sebagian area di daerah tanah ini, sehingga setiap pohon itu akan tumbuh lebih dekat ke gubuk A. Ya, jadi gubuk A itu di sini. Kalau di jawabannya itu nanti gubuk A ini jadi capital E atau A huruf besar. Itu dibandingkan dengan gubuk B. Gubuk B ini di pertanyaannya itu dibuat jadi capital B. Okay. Atau B huruf besar. Habis itu pagarnya itu ini di sini sama ini pagarnya di C. Oke, irisan dari area-area hijau mana sajakah di bawah ini yang mencakup seluruh area yang sesuai dengan keinginan Pak Doni. Jadi pohonnya itu dia harus lebih dekat ke gubuk A dibandingkan dari gubuk B. Di situ dia juga harus lebih dekat ke pagar B dibandingkan ke pagar C. Jadi untuk condition yang pertama, untuk condition ini, itu tuh caranya bagaimana untuk tahu? Kalau dia tuh akan selalu lebih dekat ke gubuk A dibandingkan ke gubuk B. Jadi kalau misalnya kalian pakai jangka, ya, itu tuh kalian harus cari titik tengahnya. Habis itu dia di draw dari perpendicular dari sini. Perpendicular itu siku-siku. Dari sininya ke atas. Jadi kalau di jawabannya, itu jawabannya yang ini. Nah ini bisa dilihat di dalam soal ini, di dalam pilihannya. Itu tuh dia memberikan ada kayak pekerjaan jangkanya gitu di sini. Jadi kalau kalian pakai jangka, gimana cara kalian bisa dapat ini yang titik ini, di mana ini nih equidistant atau kayak distance-nya sama, jaraknya sama antara titik ini sama gubuk B sama titik ini dengan gubuk A. Itu caranya dipakai jangka. Habis itu dicoba untuk dibikin kayak garis yang lewat kayak gini kan. Habis itu di sini kalau ditaruh jarumnya di sini, taruh kayak gitu. Habis itu satu lagi taruh jarumnya di gubuk B. Habis itu di kayak gini. Habis itu dibikin garis tengahnya. Itu adalah yang dilakukan di titik ini. Jadi bisa dilihat kalau si A ini itu tuh untuk menyelesaikan kondisi yang pertama. Ya, jadi itu lebih dekat ke gubuk A dibandingkan ke gubuk B. Ya, yang warna hijau ini. Nah, yang berikutnya, itu kondisi yang berikutnya itu adalah ini. Lebih dekat ke pagar B dibandingkan ke pagar C. Ya. Ini itu bisa dibayangin aja kira-kira sebenarnya. Ya. Kalau kita bisa lihat di sini,
itu dibayanginnya kalau pohon-pohonnya ditanam di sini, ya itu dia bakal lebih dekat ke pagar B daripada ke pagar C kan. Kalau untuk yang C ini. Jadi ini jawabannya. Ini kebetulan karena udah dikasih. Tapi kalau kalian disuruh gambar sendiri, nah itu gimana caranya? Ya, untuk mencari. Jadi kan ini basically kuncinya itu adalah kalian harus cari ini yang angle ini sama angle ini derajatnya. Sudut ya, sudut ini sama sudut ini itu tuh sama ya. Habis itu kalian tarik garis lurus dari situ. Konser berarti itu gambarnya di gobok A terus habis itu sama pagar B. Gimana, maaf? Gobok A sama pagar B ya gambar garisnya. Ya, untuk yang mana ini? Sorry. Oh, dia bilang lebih dekat ke A terus habis itu lebih dekat ke C. Lebih dekat ke A terus habis itu lebih dekat ke B. Ke gobok A terus itu lebih dekat ke pagar B. yang mana? Sorry. Kenapa? Gimana pertanyaan? Soal ini gambarnya gimana ya? Lingkarnya. Yang ini. Oh, kamu mau tahu lingkarnya gimana ya? Iya. Oke, sip. Saya tunjukin. Oke. Nah, jadi kuncinya kalau untuk yang pagar ini, ya, ini kuncinya ya. Kuncinya si C. Ini kan dia lebih dekat ke pagar B. Pagar B ini kan yang ini. Habis itu pagar C itu yang ini. Seperti ini. Nah, jadi itu untuk mengarsir ini, itu tuh harus dicari yang angle-nya itu sama. Sama sini. Habis itu ditarik lurus. Kayak gini. Cara gambarnya, cara pakai jangkanya, ya, itu adalah pertama kamu taruh jarumnya di gubuk A. Habis itu dari sini kamu asal aja bikin satu yang kayak gitulah, satu lingkaran dari ini, pokoknya jarumnya gubuk A ini. Habis itu kamu taruh jarumnya di intersection ini, ya. Habis itu bikin lingkaran lagi di sini dari titik ini. Habis itu taruh jarumnya di sini. Habis itu bikin lingkaran lagi dari titik sini. Ini intersection-nya sama titik ini. Kalau kamu tarik garis lurus, itu nanti jawabannya. Di mana ini derajatnya bakal sama dengan derajat ini. Kayak gitu, Ken. Oh, baik. Ya, cukup clear ya, Ken. Semoga cukup membantu. Itu adalah untuk gambar jangkanya. Jadi di sini mungkin memang ada gambar jangkanya yang sedikit kurang stepnya. Kalau ini dia udah langsung gambar dari taruh jarumnya di sini, yang intersection, habis itu dari jarum di sini dia gambar ke sini, dari jarum ke sini dia gambar ke sini. Itu didapat. Tapi stepnya mestinya dari jarum satu bikin asal, dari titik ini bikin satu, dari titik ini bikin satu lagi, terus habis itu digambar. Itu untuk cari equal angle dari suatu titik. Jadi setelah itu diselesaikan untuk cari di sini, maka kita akan bisa lihat kalau dari keinginan Bapak ini itu adalah ini condition pertama, ini condition kedua. Habis itu nanti mestinya arsirannya ini kita ditimpuk satu sama lain. Habis itu nanti akan menghasilkan arsiran yang sebenarnya. Tapi itu nggak ditanya di soalnya. Yang ditanya di soalnya itu cuma kondisinya ngikutnya yang mana. Jadi jawabannya ini dua. Oke. Semoga cukup clear. Kalau ada pertanyaan? Oke. Next. Soalnya juga agak sedikit tricky mungkin ya. Kak Riki selalu berangkat ke kantornya setiap pagi pada pukul 8.15. Pagi itu motor yang biasa digunakannya agak rusak. Hingga ya hanya bisa memacu motornya dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Nah itu ya terlambat 5 menit tiba di kantor.
Biasanya Kak Riki memacu motor dengan kecepatan 50 km per jam, sehingga ia selalu tiba 3 menit sebelum jam kerja kantor. Jadi di sini ini udah jelas-jelas tentang kecepatan, jelas-jelas tentang waktu. Jadi first step-nya itu adalah untuk nulisin rumusnya kecepatan dulu. Otomatis. Jadi kecepatan itu V sama dengan jarak bagi waktu. Oke. Jadi ini mungkin ini soal matematika, tapi maksudnya ini kan udah expected untuk kalian tahu lah gitu istilahnya. Oke. Nah, jadi istilahnya sekarang pertanyaan ini kita nggak tahu jaraknya. V-nya kita tahu. Waktunya kita tahu nggak? Ya kita tahu kayak dia yang satu telat 5 menit, yang satu tiba 3 menit. Tapi kita nggak exactly tahu kan. Justru itu pertanyaannya. Kan pukul berapakah jam masuk kantor Kak Riki. Jadi ini bisa dibilang kita nggak tahu. Kalau ada dua variabelnya, ya, ada dua variabelnya, kita butuh berapa banyak persamaan untuk menyelesaikan ini. Kalau ada dua variabel yang tidak diketahui, otomatis kita butuh dua persamaan untuk mendapatkan kedua variabel ini. Ya. Jadi variabelnya yang pertama itu adalah jarak, ya. Variabel yang kedua itu adalah waktu. Oke. Kalau di pengerjaan ini, itu tuh waktu yang diambil itu adalah waktu yang di-take untuk variabel waktu yang di-take untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Kak Riki itu masuk ke kantor. Jadi sekarang kita bikin kedua persamaannya. Anggap aja jarak itu saya bilang jarak itu S. Ya, jadi misalnya S1. S1 itu sama dengan, ya, tadi kita udah bilang V itu sama dengan S dibagi T. Ya, berarti S itu sama dengan V kali T. Jadi S1 itu di sini kecepatan rata-rata 30. Jadi 30 dikali T. T ini adalah waktu yang dibutuhkan bagi Kak Riki untuk sampai ke kantornya. On time. Tambah 5/60. Ya. Dia membutuhkan waktu 5 menit ekstra kalau kecepatan ini. Kenapa ini per 60? Karena ini diberikannya dalam jam. Kecepatannya itu diberikan dalam jam. Ya, jadi otomatis ininya juga harus dibuat dalam jam. Ya, kalau 5 menit ya 5/60 jam, gitu kan. Supaya sama. Yang equation di ini 30 km per jam, ini T tambah 5/60 jam. Kalau taruhnya 5, ini kan ini menit, ini jam. Itu kan nggak cocok. Bisa kan? Buat yang S2, oke, actually ini bukan S2 atau S1, maksudnya jaraknya sama. Jadi ini S, ini juga S. Untuk persamaan yang kedua, ya, itu kita tahu dia 50 km per jam kecepatannya. Ya, kita ikut formula yang di atas ini dikali, jadi velocity dikali time. Ya. Time itu adalah T dikurang 3/60. Again, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk sampai. Kalau mau on time, ini adalah waktu yang dikurangi, karena di sini dia sampaikan dengan kecepatan 50 km per jam, dia sampainya 3 menit sebelum. Ya, jadi ini T min 3/60. Jadi kita udah ada dua variabel, habis itu ada dua persamaan. Ya, udah, jadi ini tinggal disamain aja. Habis itu tinggal bisa dilihat di sini lah pekerjaannya. 30T tambah 30 kali 5/60 sama dengan 50T. Ya, habis itu nanti setelah dikerjakan, itu bisa dapat kalau si T ini sama dengan 5/20 jam. Oke. Jadi nanti waktu masuknya itu tinggal ditambahkan
Ya, tadi kita udah sampaikan kalau T ini adalah waktu ideal yang dibutuhkan untuk masuk ke kantor. Ya, waktu masuknya itu 8.15 tambah dengan T ini. Dan ini gara-gara udah kita mau konversikan lagi ke menit, kita harus kali 60. Karena tadi kita udah konversikan ke jam kan. Sekarang kita konversikan balik ke menit. Jadi kita kali 60 tambah 15 menit, di sini jadi 8.30. Jadi jawabannya 8.30. Semoga cukup clear. Dua variabel, dua persamaan. Ya, asalkan udah dapat persamaannya, nah, mestinya udah tinggal dikerjain. Oke. Habis itu, yang berikutnya, ya itu sekarang kita udah tahu ininya berapa. Kita udah tahu apa namanya tadi waktunya berapa. Tinggal kita masukin ke salah satu dari formula jarak tadi. Ya, yang kita udah persamaan jarak yang kita udah temukan tadi. Habis itu kita bisa dapat jaraknya berapa. Habis itu nanti kita bisa dapat untuk jarak segini kecepatan sebaiknya berapa untuk sampai di waktu 8.30. Ya. Jadi untuk yang pertanyaan kedua ini udah jauh lebih clear, jauh lebih gampang daripada kalau udah selesai pertanyaan yang pertama. Oke. Cukup clear? Ada pertanyaan? Oke, good. Ya. Oke. Ini item 6, similar concept. Lagi-lagi konsep yang sama. Yang saya ini kalau pertanyaan yang mana pernyataan yang benar, lagi-lagi karena ini pilihan ganda kompleks, ini adalah 4 pertanyaan benar salah. The same thing. Oke. So, di sini ada lagi-lagi di sini setelah kita lihat dia datang membeli 3 mistar, 2 buku, 20.800. Yang membayar pakai 1 lembar 20 ribuan, 4 keping 200. Ya. Ini 5 mistar, 3 buku tulis, harga 33.900. Yang membayar dengan selembar 20 ribuan, 2 lembar 5 ribuan, 3 keping 1000-an, 1 keping 500-an, dan 2 keping 200-an. Terakhir Reno datang, dia beli 1 mistar dan 4 buku tulis, lalu ia membayar dengan 1 lembar 50 ribuan. Pertanyaannya, pecahan uang yang dimiliki oleh Pak Anto tidak cukup untuk memberikan kembalian ke Reno. Pertanyaan pertama. Nah, sebelum kita bisa ngerjain any of these questions, sebelum kita bisa lihat apakah pernyataan ini A, B, C, D ini yang benar, kita pertama-tama kita nggak tahu kan harga mistar itu berapa sama harga buku tulis itu berapa. Kita nggak tahu di sini karena ini nggak diberikan di pertanyaan. Jadi sama, ada 2 variabel ya. Jadi katakan misalnya X itu sama dengan mistar. Itu sama dengan harga, buku tulis. Jadi kalau misalnya ada mistar dan maksudnya kalau ada 2 variabel yang kita tidak ketahui, sama konsepnya kita membutuhkan 2 persamaan untuk mendapatkan 2 angka ini. Ya. Kalau nggak kita nggak bisa. Jadi kalau ada 2 variabel, selalu cari 2 persamaan. Oke. Jadi persamaan pertama itu adalah 3 mistar dan 2 buku tulis. Sama dengan 20.800. Habis itu satu lagi itu 5 mistar dan 3 buku tulis itu 33.900. Oke, 2 variabel, 2 persamaan, berarti bisa di-solve. Selalu. Sorry. Jadi kalau di sini kita lihat, ini ada caranya, ya, di mana
ini kebetulan bukan saya yang buat soal ini, jadi ini caranya oleh kolega saya yang buat. Ya. Di sini dia membuat menunjukkan bahwa ini persamaan ini dia kalikan 3 sama persamaan yang ini dia kalikan 2. Sehingga 9x tambah 6y sama dengan 62.400, 10x tambah 6y sama dengan 67.800. Ini dikalikan 2 supaya ini 6y-nya sama. Jadi pas ini diminusin, ini otomatis dia hilang y-nya, tinggal x-nya sama dengan 5.400. Jadi langsung dapat x-nya. Itu kalian bisa melakukan ini, itu possible. Atau satu lagi cara yang possible itu juga di y-nya disamain, ya. Jadi maksudnya kalau saya sukanya ngerjainnya, jadi misalnya persamaan pertama ini saya buatnya jadi seperti ini. 2y sama dengan 20.800 dibagi ini tuh kurang 3x. Y sama dengan 20.800 3x. Habis itu ini nanti yang dimasukin ke sini. Habis itu nanti dikerjain. Jadi udah dapat y-nya, tinggal ganti y yang ini jadi ini. Dua-dua caranya itu acceptable. Tentunya ini nanti silakan kalian yang prefer lah, maksudnya lebih suka cara yang mana, ya, lebih familiar dengan cara yang mana. Ini nanti bakal dapat jawabannya sama. Oke. Jadi setelah dikerjakan, nanti kalian akan dapat harga mistarnya itu X itu adalah sama dengan 5.400, Y itu sama dengan 2.300. Untuk pertanyaan pertama, pecahan uang yang dimiliki oleh Pak Anto tidak cukup untuk memberikan kembalian Reno, ya. Itu nanti silahkan jadi dihitung kembalian Reno-nya berapa. Ya. Jadi kan setelah kita tahu harga mistar sama harga buku tulis, kita bisa tahu kalau si Reno ini spendingnya 14.600. Ya. Ini nanti kembalian Reno itu 35.400. Nah, nanti tinggal dicocokin aja. Jadi kalau di sini itu udah dilihat apa aja yang ada di dalam kasir dari cerita tadi, itu udah ditulis. Ya, jadi ada 20.000, ada 25.000, ada 3.000, 1.500, dan 6.200 perak. Tapi kalau kita ambil buat kombinasi ini, ya itu tuh nggak bisa untuk mendapatkan ini. Oh, ini kayaknya salah. Nggak usah dilihat bagian tulisan ini. Tapi mestinya ini nih kombinasinya ini nggak dapat untuk 35.400. Jadi anggap aja dia pakai 1 20.000 itu 20.000, 25.000 itu 30.000, 3.000 itu 33.000, 500-nya nggak ada. Jadi kalau untuk dari 33.000 mau 35.400 dia butuh 12.200. Tapi dia cuma punyanya 6. Jadi ini nggak cukup. Jadi ini salah. Sorry. Pernyataannya tidak cukup. Berarti benar. Jadi ini jawabannya tidak cukup. Ya. Dan kebetulan di sini tulisannya juga tidak cukup. Jadi pernyataan ini benar. Oke. Berikutnya total uang Pak Anto. Ya. Tadi dia udah dapat 54.700. Itu lebih gede daripada kembaliannya si Reno. 35.400 yang dihitung di sini. Jadi ini benar. Oke. Berikutnya harga satu mistar dan 2 buku tinggal dimasukin aja. Yang X sama dengan 5.400, Y sama dengan 2.300. Ya, sama dengan 10.000 itu juga benar. Dan harga satu buku bisa dilihat di sini itu mestinya 2.300 bukan 3.200. Lagi-lagi ini dia berusaha untuk menipu. Bukan menipu lah, mentrik. Jadi kayak berusaha untuk mentrik, jadi dia balik, tapi sebenarnya ini jawabannya beda. Jadi untuk pertanyaan ini, jawaban yang benar itu adalah A, B, dan C. Ya.
Tapi kalau lebih besar uang kembalian terima, kenapa bilang pecahan? Oh, pecahan ya, Sir? Nah, pecahan Kenneth. Jadi kayak maksudnya uangnya itu cukup, tapi pecahannya itu nggak ada buat balikin ke dia gitu. Oh, baik, Sir. Ya, ya. Jadi memang ada trikinya di situ. Itu adalah untuk pertanyaan yang ini. Oke. Habis itu yang terakhir itu adalah item 7. Oke. Ini tentang SMP tangguh. Ya, dia menyelenggarakan lomba matematika yang diikuti oleh. Oke, jadi ini lagi-lagi silakan kita cari informasi pentingnya. 3 kelas 8. Kelas 8A penyisihan rata-ratanya 83 dari 29 siswa. 8B 84 dari 30 siswa. 8C 85 dari 35 siswa. Untuk babak final 5 orang terbaik dari tiap kelas, ya, dan total nilai nanti akan digabung dengan total nilai satu kelas sebelumnya dan diambil rata-ratanya. Oke, pemenang diurutkan dari peringkat nilai rata-rata tertinggi sebagai juara 1. Ya, tentunya of course. Jadi di sini yang harus dilakukan itu adalah jadi kan di sini dia tanyanya itu jumlahnya akan ditambahkan di sini. Rule-nya itu adalah untuk lomba ini total nilainya nanti akan digabung dengan total nilai satu kelas sebelumnya dari si final ini. Jadi untuk si 8A ini ya, dia finalnya itu 100 semuanya, 55-nya. Jadi dia total itu dia ada 500 buat 5 siswa. Terus dia perlu cari jumlah total satu kelas sebelumnya. Total nilai satu kelas sebelumnya. Nah, gimana cara dia dapat total nilai satu kelas sebelumnya? Itu adalah untuk kelas 8A, itu rata-ratanya 83, 29 siswa. Jadi otomatis untuk cari totalnya tinggal dibalikin. 83 kali 29. Kan? Terus untuk cari rata-rata ini jumlahnya itu berapa? Itu tentunya si peserta yang masuk final ini ada 5, peserta yang masuk peserta yang dari untuk penyisihan itu ada 29. Jadi dia tambah 29. Habis itu inilah nanti yang dihitung untuk mendapatkan total rata-rata si 8A itu. Kebetulan ini angkanya 85,5. Oke. Jadi itu adalah soal ini. Nanti ini tinggal diikuti, dijalankan untuk A, B, dan C. Ya. Itu adalah tentang A, B, dan C. Dijalankan. Nanti itu akan muncul dapat kalian rata-ratanya semuanya. Terus itu nanti tinggal itu yang di compare dibandingkan dengan satu sama lain. Nanti kalian akan dapat ordernya itu seperti apa. Ya. Jadi setelah dihitung, dia akan dapat 85,5, 86, 85,6. Jadi si 8B ini juara 1, 8C ini juara 2, terus si 8A ini juara 3. Ini jawabannya. 8B, 8A, 8C. Bukannya 8B, 8C, 8A ya? Sorry, iya. Salah tulis. Ya. Ini 8C, 8A. 8B, 8C, 8A. Ini 8B, 8C, 8A. B. Seperti itu. Oke. Itu adalah soal-soal sampai sini. Itu kayaknya so far yang hari ini akan kita bahas itu sampai sini. Ya. Berikutnya itu sisanya soal-soal ini itu akan kita bahas di workshop berikutnya. Ya. Mungkin sedikit aja, mungkin kalau yang tentang ini mungkin sedikit hint soal ini itu tuh sebenarnya soal diagram Venn atau himpunan. Nanti kita akan
bahas di kesempatan berikutnya, untuk workshop yang berikutnya. Oke, jadi untuk sekarang, apakah ada pertanyaan dari kalian? Maaf, saya mau tanya lagi. Ya, silakan. Untuk soal-soal yang literasi numerasi bentuknya seperti nomor 1 sampai 7 ini, Ya. apa ada latihan selain dari Pesona Edu E-Class ini, Kak? Oke, jadi sebenarnya ini kan memang istilahnya ini baru ya. Maksudnya ini kan ikutin kompetisi literasi dan numerasi. Jadi untuk Pesona Edu sendiri sebenarnya ini jalannya itu tahun lalu itu kami udah pernah ada. Dan ini kebanyakan nih soal-soalnya dari tahun lalu, ini kebanyakan soal-soal semifinal sama soal final yang dikerjain di sini. Jadi itu adalah contoh-contoh soalnya itu dari kami. Tapi kalau di luar kami itu biasanya referensinya itu mungkin lebih ke soal-soal AKM gitu, Afran. Jadi kalau misalnya kamu bisa dapat kayak misalnya buku-buku soal-soal AKM, ya, karena ini kan istilahnya di derive-nya itu dari situ, maksudnya inisiasinya itu dari soal-soal AKM itu. Jadi untuk source soal-soal AKM ini, kamu bisa cek, mungkin di luar itu ada beberapa buku tentang soal-soal AKM, atau kamu bisa pergi ke websitenya Puspresnas, ya, dari Kemdikbud, itu juga ada beberapa contoh untuk soal-soal AKM. Seperti itu, Afran. Kalau mau cari dari luar, itu mungkin bisa cari kayak soal-soal matematika PISA, ya, itu juga bentuknya agak similar untuk sebagai source of reference kamu. Tapi kalau untuk kompetisi ini sendiri, untuk yang spesifik ke kompetisi ini, memang latihan-latihannya itu hanya yang diberikan ini sama nanti yang pas kalian kerjakan pas simulasi. Actually kemarin kan simulasi kalian mungkin. Saya kurang tahu sih ya kapan simulasi kalian. Itu ada beberapa soal contoh. Seperti itu, Afran, semoga sudah cukup menjawab. Oh, baik, Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain?